Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayati, peserta Latsar CNS 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 22, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan Learning Journal Komitmen Mutu. Pokok pikiran. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegritas dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Komitmen mutu ini dapat dilihat pada seseorang yang bekerja bersemangat, tidak ingin menyia-nyiakan waktu, serta hasil karyanya dapat bermanfaat. Komitmen mutu dapat diartikan sebagai janji terhadap diri sendiri yang tercermin dalam tindakan dan perbuatan untuk menjaga standar yang telah ditetapkan. Sebagai ASN, tugas apapun yang diemban merupakan tanggung jawab kita untuk dilaksanakan secara optimal dengan prinsip efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Sehingga masyarakat sebagai stakeholder merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Terdapat 4 indikator dari nilai-nilai dasar komitmen mutu, antara lain efektivitas, yang berarti berhasil guna, sasaran dapat dicapai, hasil sesuai rencana atau target. Efektivitas merujuk pada tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Efisiensi, berdaya guna dan dapat menjalankan tugas serta mencapai hasil tanpa menimbulkan pemborosan sehingga hemat waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Efisiensi merupakan tingkat ketetapan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan sehingga dapat diketahui ada tidaknya pemborosan sumber daya. Penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Inovasi, penemuan sesuatu yang baru atau mengandung kebaruan, mewujudkan ide kreatif menjadi hasil pekerjaan serta kemampuan untuk menciptakan atau melakukan sesuatu yang baru dan berbeda. Terdapat 3 urutan kegiatan dalam rangka mencapai inovasi, antara lain semangat belajar, kreativitas, dan imajinasi. Inovasi perlu dilakukan agar dapat beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang dipicu oleh pergeseran selera pasar, meningkatnya harapan dan daya beli masyarakat, gaya hidup, kesejahteraan, ekonomi, pengaruh globalisasi, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mutu mengarahkan semua upaya dalam rangka memuaskan pelanggan atau publik. Mutu merupakan standar yang menjadi dasar untuk mengukur hasil capaian kerja. Selain itu juga sebagai pembeda dengan produk yang dihasilkan oleh lembaga sejenis. 10 strategi yang mesti dijalankan organisasi agar pelaksanaan manajemen mutu terpadu dapat berjalan baik, yaitu menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, bukan sekedar melaksanakan tugas rutin dan sebagai formalitas menggugurkan kewajiban, meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan agar dapat menampilkan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu, membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, menampilkan kinerja tanpa cacat dan tanpa pemborosan sejak memulai setiap pekerjaan, menjalankan fungsi pengawasan secara efektif untuk mengawal keterlaksanaan program kerja. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya akan mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan. 2, memberikan layanan yang menyentuh hati. 3, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi. 4,
beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. 5. Menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif. 6. Melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan. Sebagai seorang ASN, harus mampu menjadi pelayan publik yang handal dan profesional, menjadi pendengar yang baik atas berbagai keluhan dan pengaduan masyarakat, sekaligus mampu menindaklanjutinya dengan memberikan solusi yang tepat melalui langkah perbaikan secara nyata, bukan sekadar janji-janji muluk untuk menenangkan gejolak masyarakat. Selain itu, untuk membangun komitmen mutu, implementasi mutu dalam layanan publik harus senantiasa dimodifikasi agar kemampuan terus berkembang karena kondisi saat ini yang bersifat dinamis. ASN perlu terus berpikir kritis terhadap dinamika, menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melahirkan sikap kreatif dan inovatif. Faktor yang memfasilitasi inovasi antara lain kepemimpinan yang memiliki visi misi untuk perubahan yang lebih baik, lingkungan kerja yang kondusif, mendorong adanya kreativitas, dan budaya yang memfasilitasi lahirnya inovasi. Penerapan komitmen mutu dapat diterapkan oleh guru ketika melaksanakan tugas di sekolah, yaitu pada kegiatan pendidikan dan pengajaran kepada siswa, antara lain. Komitmen mutu pada proses pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan misalnya pada pembelajaran di kelas. Sebelum memulai pembelajaran, guru wajib membuat dokumen-dokumen pendukung seperti silabus pembelajaran, program tahunan, program semester, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Dokumen-dokumen tersebut digunakan guru sebagai acuan kegiatan apa yang akan dilaksanakan di kelas selama proses pembelajaran. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berisi langkah-langkah detail kegiatan pembelajaran yang dirinci untuk setiap pertemuan. Selain itu, berisi model evaluasi dan referensi yang digunakan. Dokumen tersebut digunakan untuk menjamin mutu proses pembelajaran di dalam kelas. Efektif dalam proses pembelajaran dapat diwujudkan dengan metode pembelajaran yang tepat yang sesuai dengan materi pembelajaran. Efisien diwujudkan dalam manajemen penggunaan waktu sesuai jadwal. Inovasi yang dapat dilakukan dalam proses pembelajaran adalah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi pada pembuatan bahan ajar, pemanfaatan e-learning, dan pemanfaatan multimedia pada set materi yang digunakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.